Lo ngerasa nggak sih? Katanya ekonomi Indonesia itu tumbuh 6% tahun ini. Tapi kenapa dompet kita kok semakin tipis? Gaji naik cuma 200 ribu. Tapi harga nasi Padang naik 5 ribu. Katanya bangkit. Tapi kok rasanya hidup semakin sesak. Jujur ya, kalau pertumbuhan ekonomi 6% itu beneran kerasa ke rakyat biasa, harusnya sekarang lo nggak lagi mikirin sisa kuota buat Zoom kerja. Atau milih makan Indomie biar hemat di akhir bulan. Pernah kepikiran nggak kenapa data ekonomi selalu terdengar bagus? Tapi isi rekening kita selalu terdengar sedih. Mungkin selama ini lo hidup dalam ilusi. Gue cerita sedikit. Minggu lalu gue nongkrong sama temen lama. Kerjanya kantoran, gajinya UMR plus bonus. Di Instagram kelihatan mapan. Ngopi modern setiap hari. Sering liburan, baju baru setiap bulan. Tapi di tengah obrolan, dia bilang begini. Bro, gue malu cerita. Tapi gue cuma punya 47.000 sampai gajian minggu depan. Padahal seminggu sebelumnya, dia upload story, finally, payday. Dan ini bukan cerita satu atau dua orang. Ini realita puluhan juta orang Indonesia hari ini. Kenapa bisa begitu? Karena kita terlalu percaya angka besar yang diomongin di berita. Pertumbuhan ekonomi 6%. Inflasi terkendali. Daya beli membaik. Terdengar megah. Tapi buat kita yang hidupnya setiap hari ketemu harga naik, 6% itu cuma angka di kertas. Karena kenyataannya gaji UMR naik rata-rata cuma 3 hingga 4% dalam setahun. Harga makanan naik 10-20%. Cicilan dan sewa kos naik tanpa permisi. Jumlah orang yang ambil pay letter meningkat setiap bulan. Dan lucunya, semakin banyak orang yang bilang ekonomi membaik, semakin banyak juga orang terjerat hutang. Tapi kalau ekonomi beneran membaik, kenapa jumlah orang ambil pinjol semakin tinggi dan tabungan semakin tipis? Gue bakal jawab, tapi dengar dulu bagian ini. Pertumbuhan ekonomi 6% itu bukan berarti uang kita ikut tumbuh 6%. Itu cuma berarti negara secara total menghasilkan uang 6% lebih banyak. Tapi siapa yang dapat bagian paling besar? Perusahaan besar, pengusaha raksasa, dan investor gede. Bukan lo yang baru lulusan kuliah. Bukan lo yang kerja 10 jam, gaji tetap segitu. Bukan ibu rumah tangga yang harus nambah air ke sayur biar cukup sehari. Itu kayak lo makan di rumah, makan Padang, rame-rame. Mejanya penuh makanan, kelihatannya mewah. Tapi lo cuma kebagian kuah rendang. Dan lucunya, berita selalu bilang, ekonomi tumbuh, masa depan cerah.
Tapi gak ada yang bilang, tapi rakyat biasa tetap harus kerja 2 job biar bisa hidup yang layak. Gue kenal satu orang, namanya Rani. Fresh graduate, kerja keras, lembur setiap hari. Tahun ini gajinya naik 300.000. Dia seneng banget. Tapi di saat yang sama, harga kos naik 200.000. Ongkos transport naik 100.000. Harga makanan naik 500 sampai 1.000 per porsi. Dan yang paling pedih, dia pernah bilang, "Gue capek, dunia bilang ekonomi lagi bagus. Tapi kok hidup gue malah semakin susah." Itu momen pertama kali dia sadar. Pertumbuhan ekonomi tidak otomatis berarti pertumbuhan kesejahteraan. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, jangan hidup berdasarkan headline. Kalau berita bilang ekonomi naik, cek dompet lo. Gunakan realita, bukan narasi. Yang kedua, catat arus uang. Bukan besar gajinya yang bikin stabil, tapi cara lo mengatur uang. Yang ketiga, prioritaskan dulu dana darurat, bukan gaya. Tabungan itu bukan buat kaya, tapi buat bertahan. Yang keempat, tambah penghasilan. Bukan motivasi kosong. Data jelas menunjukkan rata-rata orang butuh 2-3 sumber pendapatan untuk hidup layak di kota besar. Yang kelima, jangan ikut FOMO, ekonomi palsu. Kalau semua postingan orang kelihatan kaya, bukan berarti mereka beneran kaya. Banyak yang cuma pura-pura biar nggak malu. Karena yang paling sering kelihatan kaya, biasanya paling miskin diam-diam. Jadi, pertanyaan sebenarnya bukan ekonomi Indonesia tumbuh atau enggak. Tapi, pertanyaannya adalah, lo itu ikut tumbuh atau cuma jadi penonton? Karena kadang kemiskinan bukan terjadi karena uang kita hilang, tapi karena kita gak pernah sadar kemana uang itu pergi. Kalau lo pernah ngerasain kondisi kayak Rani, atau lagi berjuang nyelamatin diri dari ilusi ekonomi ini, tulis cerita lo di kolom komentar. Gue pengen baca, dan mungkin cerita lo bisa bantu orang lain merasa gak sendirian. Hidup bukan tentang mengikuti pertumbuhan ekonomi, tapi tentang memastikan diri lo ikut tumbuh.